Bapak Ibu Pandita dan para sahabat Dharma, hari ini kita kembali berkumpul untuk mengingat peristiwa yang begitu luhur, peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang dinanti oleh para Brahma, para dewa, para makhluk surga yang memiliki keyakinan kepada Buddha. Mereka para praktisi yang terlahir sebagai manusia di zaman kehidupan Buddha Gautama, yang sudah memiliki keyakinan sejak lampau, juga menanti peristiwa yang terjadi pada purnama di bulan Asala. Salah satu siswa Buddha yang mulia Kondanya menanti sejak 100.000 kalpa sebelum kehidupan Buddha Gautama. Dalam aspirasinya ingin mencapai pencerahan di saat Dhamma dibabarkan. Brahma Sampati yang memohon Dhamma untuk dibabarkan dengan kalimat yang tadi disampaikan itu, beliau menanti dan merupakan makhluk yang sudah mencapai arus kesucian awal Sotapanna di zaman kehidupan Sama Sambuddha Kassapa. Dan beliau menanti peristiwa penting ini, mengiringi sejak calon Buddha lahir di surga Tusita untuk menunggu waktu yang tepat lahir kembali sebagai manusia. Jadi beliau, Buddha Gautama, dalam mencapai pencerahan dan membabarkan Dharma itu sudah dinanti-nanti. Bahkan ketika beliau mencapai pencerahan pada purnama di bulan Wesaka, para dewa menanti, para Brahma menanti. Mereka orang-orang yang memiliki keyakinan dan memahami tanda-tanda yang dimiliki oleh calon Buddha pun menanti. Sehingga kalau diperhatikan dalam kehidupan calon Buddha, sejak kemunculan dari surga Tusita ke rahim ibunya, itu sudah dijaga, ditunggu, dirawat, dilindungi oleh para Brahma dan Dewa. Bentuk-bentuk skenario besar dimunculkan oleh para makhluk surga untuk terus mengingatkan akan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh calon Buddha. Sehingga jika diperhatikan
pada peristiwa ketika calon Buddha ingin melihat suasana masyarakat yang di bawah lindungan kerajaan ayahnya. Meski ayahnya memahami bahwa ia tidak boleh melihat hal-hal yang menurutnya tidak sempurna. Orang tua, orang sakit, orang mati, bahkan petapa. Semua dirapihkan, dibersihkan, jalan dijaga ketat. Tidak diizinkan ada orang tua yang hadir di situ. Tidak diizinkan orang tua, orang sakit berada di situ. Orang mati ada di situ. Bahkan petapa tidak diizinkan lewat. Tetapi kita bisa lihat apa yang terjadi. Para dewa beraksi. Mereka muncul secara tiba-tiba, mengingatkan kembali akan apa yang menjadi tujuan dari bodhisattva. Sehingga ketika pulang dari beberapa kali melihat masyarakat yang ada di luar istana, beliau betul-betul tergugah batinnya. Kembali mengingat motivasi luhurnya untuk menjadi Buddha sebagai obat dalam menghadapi penyakit samsara, usia tua, kelahiran kembali, usia tua, sakit, mati, ini sebagai penyakit samsara gitu, yang menimbulkan berbagai bentuk-bentuk derita yang kita alami saat ini, Nah, Dhamma ini yang beliau ajarkan kemudian pertama kali kepada 5 petapa ini menjadi satu cerminan hidup bajik. Cerminan hidup bajik dan cerminan hidup bahagia. Cerminan hidup bahagia. Maka pada kesempatan ini saya akan berbagi ini sebagai cermin kehidupan. Dharma sebagai cermin kehidupan. Apa itu Dharma? Mengapa ini menjadi cermin kehidupan? Dan bagaimana kita menjadikan ini sebagai cermin kehidupan yang membantu kita? Dharma itu karakteristiknya memadamkan. Memadamkan sebab-sebab penderitaan. Memadamkan sebab-sebab penderitaan. Maka kalau kita masih menderita dengan berbagai hal dalam kehidupan ini, artinya tidak bahagia, kita belum bertemu dengan Dharma. Karena Dharma memadamkan sebab-sebab penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan kelahiran di alam rendah. Dharma memadamkan ini. Penderitaan kelahiran di alam rendah. Dharma memadamkan ini.
Penderitaan saat ini yang kita hadapi dalam kelahiran ini. Penderitaan saat ini yang kita hadapi saat ini. Karena memadamkan sebab-sebab penderitaan yang muncul pada kehidupan saat ini yang kita jalani. Maka kalau kita belum merasakan bahagia ini, ya, kita berarti belum ketemu Dharma. Kadang-kadang nanti bahagianya, ya kadang-kadang berarti ketemu Dharma, kadang-kadang tidak gitu. Kadang-kadang Dharmanya ada, kadang-kadang tidak. Bagus toh, daripada sama sekali tidak gitu. Daripada sama sekali tidak. Dharma memadamkan sebab-sebab penderitaan di masa mendatang. Penderitaan kelahiran kembali di alam rendah tadi, dan menjadi sebab kebahagiaan baik saat ini maupun kehidupan masa mendatang. Lahir di alam bahagia. Dharma menjadi sebab kita memiliki kelahiran di alam bahagia. Menjadi sebab lahir di alam bahagia. Lebih jauh lagi, Dharma ini tidak hanya memadamkan sebab-sebab kelahiran di alam rendah dan memunculkan kebahagiaan dan kelahiran di sebab-sebab kelahiran di alam bahagia, tetapi juga memadamkan seluruh sebab kelahiran kembali mencapai nibbana. Mencapai nibbana. Memadamkan seluruh sebab kelahiran kembali, yakni mencapai nibbana. Ini yang membedakan antara ajaran Buddha dengan ajaran agama yang lain. Kalau yang pertama, banyak di agama lain diajarkan. Bagaimana seorang agar tidak lahir di alam-alam rendah, hidup bahagia saat ini, lahir di alam bahagia kemudian di masa mendatang, ini diajarkan di ajaran agama-agama lain. Diajarkan. Yang tidak ada dan yang beda adalah, yang Buddha ajarkan adalah Dharma sebagai pemadam sebab kelahiran kembali mencapai nibbana. Ini yang tidak ada di ajaran agama manapun. Coba perhatikan. Ajaran-ajaran spiritual yang Anda kenal dan Anda pahami. Tujuan akhir mereka semua pada alam surga. Alam bahagia. Buddha juga mengajarkan hal ini. Di sana juga diajarkan. Tapi tidak diajarkan bentuk praktik ketidaklekatan yang membuat padamnya segala sebab kelahiran. Itu tidak di ajaran lain. Nah, inilah yang ada pada genggaman Buddha di hutan Singsapa. Baikkan. Ini yang tidak ada. Ini yang tidak ada. Maka sangat beruntung ketika kita bisa mengenal Dharma. Karena bukan hanya keinginan dalam kelahiran hidup bahagia dan lahir di alam bahagia kemudian yang kita bisa raih sebagai tujuan hidup, tetapi juga bebas dari kelahiran, di mana kalau tadi kita baca bersama di dalam Dhamma Cakra tadi, dalam khotbah pemutar roda Dharma tadi, kelahiran itu memiliki konsekuensi bentuk duka-duka yang lain. Kelahiran itu. Anda punya tubuh karena Anda mengalami kelahiran. Anda punya batin karena Anda mengalami kelahiran. Anda punya sakit pada tubuh, ya karena ada tubuh, ada kelahiran. Anda punya kegelisahan, punya kecemasan, punya kemarahan, punya
disebabkan adanya kelahiran memiliki konsekuensi berbagai bentuk penderitaan yang hadir bersamanya di sana. Kelahiran, jadi kalau kita baca ada 12 kebenaran tentang kelahiran, ya tadi yang dibaca dalam nanti Anda baca bahasa Indonesianya sendiri. Kalau mau lebih jelas, besok minggu datang akan lebih jelas lagi, kita jelaskan di retreat memutar roda darah yang kedua. Dhamma seperti ini. Dhamma seperti ini. Mengapa dia bisa menjadi cermin dalam kebaikan, cermin dalam kebahagiaan? Karena Dhamma ini akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang jelas. Yang jelas. Dhamma akan memberikan tuntunan pengetahuan yang jelas untuk kita menjalani hidup dan mampu membedakan kebaikan dan ketidakbaikan. Mampu membedakan hal itu. Membedakan hal itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maka dalam peringatan ini kita juga menghormati Triratna dengan mempersembahkan pelita sebagai simbol bentuk penerangan, dan ini sebagai simbol bentuk penerangan dan praktek penghormatan kepada Triratna. Buddha menyampaikan bahwa Dhamma sebagai cermin ketika dalam batin kita ini hadir keyakinan. Jika tidak ada keyakinan, Dharma tidak bisa memberikan penerangan dari pengetahuan, tidak bisa. Maka keyakinan harus hadir di dalam batin kita. Keyakinan kepada Buddha, keyakinan kepada Dharma, keyakinan kepada Sangha, dan praktik moralitas. Mengapa? Ini penting. Karena keyakinan itu adalah kepercayaan mendalam terhadap Buddha dan kesiapan mempraktikkan Dharma. Kepercayaan mendalam terhadap Buddha dan kesiapan mempraktikkan Dharma. Ini keyakinan kepada Triratna. Ini keyakinan pada Triratna. Apakah kita sudah cukup memiliki kepercayaan, kesungguhan, kebenaran terhadap Buddha? Sehingga ini menjadi tujuan. Sehingga memiliki kesiapan dalam mempraktikkan Dharma. Kepercayaan itu kan kesungguhan, kebenaran, kita memahami secara intelektual dan secara empiris tentang Buddha. Baik Buddha secara histori, Buddha Gautama, dan Buddha secara esensi, yakni pembebasan samsara, yakni ketidaklekatan pada kenikmatan samsara. Bentuk ketidaklekatan batin itu loh Buddha. Dikatakan batin yang tercerahkan, tidak ada noda yang membuat kita jatuh di alam-alam rendah.
noda-noda yang membuat kita memunculkan kemarahan, kebencian, keserakahan, kedengkian, kesedihan, kekecewaan. Kita tercerahkan, bebas dari noda-noda yang menyebabkan itu. Yang menyebabkan itu Buddha. Itu Buddha. Itu Buddha. Ini Buddha secara esensi ya, Buddha secara esensi. Gitu. Buddha secara historis, ya kalau dalam kehidupan sekarang ini adalah sama Sang Buddha Gautama. Ini secara histori. Secara esensi adalah kebebasan batin atau ketidaklekatan batin pada samsara, atau kebahagiaan, kenikmatan samsara yang membelenggu kita pada kelahiran kembali. Ini Buddha. Ini menjadi satu bentuk yang unggul, yang tinggi gitu. Tetapi paling tidak kita itu lahir di alam bahagia gitu. Menjalani saat ini hidup itu dengan bahagia. Kita menghindari kelahiran di alam-alam rendah. Paling tidak ini. Paling tidak ini. Nah, ini menjadi tujuan. Ini menjadi tujuan. Ini menjadi tujuan. Ini menjadi tujuan hidup. Maka kita harus memiliki kondisi pengetahuan ini. Buddha, memahami Buddha secara mendalam, itu akan menjadikan sebagai tujuan. Bahwa saya tidak ingin lahir di alam yang rendah. Tidak ingin. Bahwa saya ingin hidup bahagia saat ini. Saya ingin menjalani hidup ini dengan bahagia. Keinginan ini harus ada. Keinginan ini harus ada. Bahwa saya ingin bebas dari kelahiran. Mencapai nibbana. Menjadi Buddha. Keinginan ini harus ada. Ini kepercayaan mendalam terhadap Buddha. Kalau keinginan-keinginan ini ada, maka akan ada kesiapan mempraktikkan dharma. Keyakinan pada moralitas sebagai jalan untuk memasuki perlindungan. Karena untuk tidak terlahir di alam yang rendah, paling tidak Anda tidak melakukan pembunuhan gitu loh. Untuk Anda hidup bahagia saat ini, batin Anda itu tidak kejam. Tidak ada kekejaman, kehendak-kehendak jahat, kemarahan, kebencian, iri, dengki, kecewa, sedih, itu tidak ada gitu loh. Untuk bahagia saat ini. Untuk lahir di alam bahagia nanti, setelah kita ini hidup saat ini dan mati lalu lahir ini nanti, kita harus punya kondisi benih-benih batin yang bahagia. Maka ini harus menjadi tujuan. Menjadi tujuan. Kalau kita memiliki keyakinan pada Triratna, dengan memahami kepercayaan mendalam terhadap Buddha, Buddha ini menjadi tujuan. Kalau Buddha ini tidak menjadi tujuan, udah pasti nggak ada kesiapan mempraktikkan dharma. Karena kita nggak paham baik dan buruk dalam arti bahwa membunuh itu ternyata membuat batin saya kejam. Kebiasaan yang membuat batin saya menderita. Ini membuat saya bisa lahir di alam rendah. Tidak memiliki pemahaman tentang hal ini, tidak memahami kebajikan. Tidak memahami itu sebagai bukan kebajikan. Ya, maka nggak ada praktik untuk menghindari pembunuhan. Nggak akan terdorong batin kita itu. Nggak akan terdorong batin kita untuk menghindari pembunuhan itu, nggak akan terdorong. Tidak akan. Bahkan itu menjadi sebuah kesenangan. Nyamuk yang lewat depan kita, gitu kan, jengkelnya nggak karuan batin kita. Begitu muncul pandangan kelirunya ini, Buddhanya nggak muncul gitu. Keinginan untuk bahagia itu nggak muncul, maka memunculkan niatan jahat,
Coba perhatikan, ketika Anda melihat nyamuk itu dan ingin membunuh nyamuk itu, batin Anda diliputi kekejaman, ketidaksukaan, batin Anda hilang bahagianya saat itu. Kehilangan kebahagiaan saat itu. Saat itu kehilangan kebahagiaan. Batin menderita, jengkel, marah. Begitu kita bisa berhasil membunuh nyamuk ini, senang sekali gitu. Karena pandangannya keliru, tidak memiliki keyakinan pada Buddha. Demikian dengan hal-hal yang kejam yang lainnya. Demikian dengan yang lain. Kalau kita mengerti Dharma ini tadi, memunculkan keyakinan sebagai penerangan bagi kita, mengerti, oh, batin yang kejam itu hilang kebahagiaannya. Batin yang kejam ini berpotensi membuat kita tidak bahagia hidupnya. Berpotensi membuat kita lahir di alam yang rendah. Batin yang kejam. Ini kan menjadi cermin untuk kita. Bukan untuk mengoreksi orang lain. Seperti ketika mendengar Dharma saat ini, bukan kemudian memunculkan orang lain dalam pikiran kita, oh si anu, si ini, si itu. Enggak seperti ini, enggak seperti bukan. Tapi melihat ke dalam batin kita. Ke dalam batin kita. Sehingga ini akan menjadi cermin. Keyakinan ini menjadi cermin buat kita. Menjadi cermin. Sehingga ketika memahami bahaya-bahaya seperti ini, akan ketidakbajikan ini, akan terdorong kita itu dalam kebajikan. Akan ada kesiapan mempraktikkan Dharma. Apa? Langkah awal adalah menghindari pembunuhan. Anda akan mengambil 5 latihan itu. 5 moralitas sebagai latihan. Akan menjaga itu. Akan melatih itu. Untuk upaya-upaya tidak terlahir di alam rendah, untuk upaya-upaya agar tidak banyak penyesalan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sehingga batin ini tidak menderita. Untuk upaya sebagai benih yang kelak akan muncul menjelang kematian dan mendorong kita untuk lahir di alam bahagia. Bukan hanya itu, secara hukum sosial juga kita kan bebas. Secara hukum sosial jelas kita bebas. Secara hukum sosial. Ini penting sekali. Maka Dhamma ini menjadi penerang dan cermin. Ketika keyakinan ini hadir. Bagaimana memunculkan keyakinan ini? Kepercayaan mendalam dan kesiapan mempraktikkan Dharma. Keyakinan memiliki tujuan untuk memperjelas batin kita dalam beraktivitas. Tentu harus didasari dengan pengetahuan. Ini yang menjadi sebab munculnya keyakinan, yakni pengetahuan. Pengetahuan secara intelektual dalam Dharma itu kita mengkaji dari kajian-kajian geologi dalam Tripitaka tentunya. Pengetahuan yang merubah pandangan kita, merubah kebiasaan kita, itu hanya pengetahuan empiris yang didapatkan dari praktik. Kalau Anda tidak mempraktikkan untuk mencegah kekejaman batin, mulai dari menghindari syarat tubuh dan ucapan, Anda nggak bisa merasakan, oh iya, ada kebahagiaan. Ketika nyamuk lewat, kita nggak lagi ada kebencian, tidak lagi menderita gitu loh. Tapi kalau Anda tidak masuk dalam praktek itu, hanya secara intelektual saja, Anda nggak akan memahami itu. Begitu ada nyamuk, secara otomatis refleks, spontan, tangan bergerak gitu.
tangan bergerak membunuh nyamuk itu. Karena sudah ada dalam batin ini kekejamannya. Tetapi ketika dilakukan berulang, maka dilatih. Mulai menahan secara tubuh, secara ucapan, lalu secara batin mulai dipahami, oh ada kejam, tidak bahagia. Ini akan menjadi energi kebiasaan. Sehingga ketika ada nyamuk, kita sudah memahami, oh nyamuk sudah. Bahkan menggigit kita pun ya kita nggak muncul kebencian di sana. Nggak muncul kebencian. Nggak refleks kita membunuh nyamuk itu, tidak memunculkan kebencian. Ini demikian dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang lain. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan tidak baik itulah yang membuat kita menderita. Cara kita merespon sesuatu dengan ketidaksukaan ini menghasilkan ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan. Maka pengetahuan di sini secara intelektual maupun secara empiris itu dasarnya adalah jalan tengah. Pengetahuan berupa jalan tengah. Apa itu jalan tengah? 8 jalan mulia. Apa itu? Pandangan benar. Pandangan benar. Pandangan benar apa yang awal? Memahami ketidakbajikan dan bahayanya. Memahami kebajikan dan kemanfaatannya. Memahami ini baik secara intelektual maupun secara empiris. Memahami ini. Pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Ini jalan tengah yang menjadi dasar pengetahuan kita. Tidak yang lain. Ini yang menjadi dasar pengetahuannya. Bukan yang lain. Jalan tengah ini. Maka jalan tengah ini dikatakan dalam kebenaran mulia keempat, itu dikembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Membiasakan, melatih terus-menerus. Dikembangkan, dilatih terus-menerus. Belajar sekali, belum paham. Belajar lagi 2 kali, sedikit paham. 3 kali, agak paham. 4 kali, mulai paham. Gitu. Masih sering lupa-lupa. Gitu. 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, paham secara intelektual. Dan mulai membiasakan itu dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga mengembangkan tadi. Karena kebenaran keempat dalam kebenaran mulia itu, 8 jalan mulia itu dikembangkan. Pandangan benar ini dikembangkan. Dikembangkan. Karena pandangan benar juga bisa lenyap. Orang yang dulu begitu dia mengenal dharma, aktif di wihara, dia masih lekat pengetahuannya dengan dharma, baik. Begitu sudah jarang ke wihara, tiba-tiba menjadi pemarah, gitu. Kasar, kejam. Ya karena pandangan itu bisa lenyap. Demikian keyakinan, maka harus dikembangkan. Sehingga keyakinan ini sebabnya adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang mengarahkan kita pada nibbana, tidak yang lain. Yang seperti apa pengetahuan yang mengarahkan kita pada nibbana? Yaitu pengetahuan berupa jalan tengah tadi. 8 jalan mulia tadi. Ini. Hanya ini kok. Hanya ini. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Hanya ini. Ini saja yang dipelajari. Ini saja. Jalan tengah ini saja dipelajari. Bagaimana pandangan, bagaimana kehendak benar, bagaimana perbuatan benar, ucapan benar, mata pencaharian benar. Ini saja yang dipelajari. Ini yang dikembangkan dalam keseharian kita. Hal-hal sederhana.
Ketika Anda memiliki kegelisahan, sehingga ketika Anda ada hal yang tidak menyenangkan, muncul kegelisahan di sana, kegundahan batin, muncul kemarahan di sana, Anda terbiasa ngomong kasar, mulai berhenti untuk tidak bicara kasar. Anda terbiasa ketika itu tergesa-gesa dengan batin yang diliputi kekejaman tadi karena ketidaksukaan, mulai coba untuk berhenti dulu, tidak beraktivitas ketika muncul batin yang kejam ini. Berhenti dulu, berhenti. Batin gusar, kan? Berhenti dulu. Jangan ngomong apapun dulu, gitu. Jangan bicara apapun dulu. Masih di pikiran. Coba dipahami, dilihat batin Anda. Bahagia tidak? Oh tidak. Apa yang dilakukan? Rumusnya cuma 3. 3 rumusnya terhadap batin. Ingat-ingat ini. 3M. 3M. Ketika muncul bentuk kemarahan dalam batin, ya, tubuh diam, ucap Pak tidak berbicara. Tubuh dan mulut diam. Itu menjaga moralitas. Murni moralitasnya. Dengan pemahaman, memahami bahaya ucapan yang kasarin loh. Ucapan yang kasar ini bukan hanya menyakiti orang lain, tapi memunculkan ketidakbahagiaan dalam batin kita, dan berpotensi kita itu lahir di alam yang rendah. Memahami ini, bahaya ini, dan malu. Sebagai umat Buddha kok ngomongnya kasar gitu. Malu. Katanya umat Buddha ngomongnya kasar. Malu. Ketika ini muncul dalam batin, tubuh diam. Ucapan juga, mulut ini diam, tidak mengucapkan apapun. Moralitas Anda murni. Karena moralitas itu menjaga 2 pintu karma. Moralitas itu menjaga 2 pintu karma. Murni ketika itu. Tinggal batin, 3M. Rumusnya cuma 3M aja. Ketika itu diam, tubuh diam, mulut ini diam. Lakukan 3M. Memahami. Oh, ada kemarahan muncul. Memahami sepenuhnya. Ada kemarahan muncul. Tahu, hanya tahu saja. Itu kebenaran pertama dalam kebenaran mulia. Duka itu dipahami. Hanya tahu. Oh, memahami. Memahami. Hanya tahu saja. Ada kemarahan muncul. Tahu. Ada ketidakbahagiaan muncul. Batin tidak bahagia. Hanya tahu saja. Anda tidak perlu memberikan respon apapun terhadapnya. Hanya tahu saja. Lalu menerima. Terima. Kemarahan yang muncul itu penderitaan. Yang Anda rasakan, terima seutuhnya. Terima seutuhnya. Ini kebenaran pertama dalam kebenaran mulia. Lalu melepas ketergantungan akan keinginan apapun terhadap kemarahan itu. Ini kebenaran kedua. Meninggalkan keinginan. Melepas segala kebergantungan keinginan apapun terhadap kemarahan itu. Ingin menolak, ingin meneruskan, ingin itu. Lepaskan keinginan ini. Lepaskan. Hanya Anda cukup memperhatikan saja. Tidak perlu bereaksi apa-apa. Memahami, menerima, melepas. Nah itu. Nanti dengan sendirinya dia akan mereda. Mengapa? Karena duka itu tidak kekal. Tidak kekal. Duka itu nggak kekal. Anda nggak usah khawatir itu akan berdiam lama-lama di situ. Berdiam lama-lama karena ada muncul keinginan mendorong dengan ketidaksukaan yang kuat lagi di sana. Berlama-lama sampai malam pun Anda bolak-balik badan. Peristiwanya sudah 2 hari padahal gitu kan. 2 malam masih bolak-balik badan, gak bisa tidur gitu loh. Gara-gara peristiwa udah 2 hari gitu. Kenapa? Muncul ketidaksukaan terhadap kemarahan itu. Objek kemarahan itu. Nah inilah yang diajarkan oleh Buddha di saat purnama di bulan Asada. Ini yang diajarkan. Itu yang tadi ada baca. Itu yang ada baca.
Dan ini kan melihat ke dalam batin kita sendiri. Maka dharma itu sebagai cermin kehidupan kita. Dharma sebagai cermin kehidupan kita. Maka mari kita hadirkan pelita dharma ini di dalam batin. Sebagai suplemen keyakinan, yakni pengetahuan. Pengetahuan ini dikembangkan. Belajar, berlatih. Belajar apa? Berlatih apa? 8 jalan mulia, tidak yang lain. Ini yang dipelajari. Sehingga jelas kemana arah kita menjadi umat Buddha. Sehingga setiap tahun memperingati Asada, merayakan Asada, itu ngerti. Tadi udah diulang. Kenapa memperingati di saat merenungkan, mendaraskan Asala Puja, jelas kita ngapain di sini. Mendaraskan Dhammacakka, jelas apa yang diajarkan Buddha saat purnama di bulan Asada itu. Jelas tadi. Kita ulang kembali, kita ingat kembali. Hari ini mengingat itu kembali. Dan apapun yang ada di sini juga itu mengingatkan kita kembali. Bentuk-bentuk persembahan yang ada di sini juga mengingatkan kita kembali. Bentuk-bentuk persembahan di sini kalau Anda lihat ini pun mengingatkan kita kembali akan Dhamma. 5 warna ini menyimbolkan panca tatagatas dan juga sebagai bentuk dari panca skanda. Di dalam 4 kebenaran mulia, pertama dikatakan, sumber duka itu ya dari panca skanda ini. Dari panca skanda ini. Nah, kalau Anda lihat 5 warna ini menyimbolkan panca skanda. Putih itu tubuh kita, merah itu perasaan kita, kuning itu sebagai pencerapan sanya, lalu nila ini sebagai bentuk-bentuk pikiran, hijau ini sebagai kesadaran, panca tathagata, Amitabha, Ratnasambhava, Vairocana, Amoghasiddhi, Akshobhya, Amoghasiddhi. Ini simbol panca tathagata. Simbol yang mengingatkan kita akan ajaran yang disampaikan tadi, kita renungkan kembali tadi. Yang kita renungkan kembali tadi. Bentuk warna di sini menyambangkan akan panca skanda itu. 3 warna yang di atas itu penghormatan kita kepada Triratna. Ada warna putih sebagai Sakyamuni, warna merah sebagai Avalokitesvara, warna nila sebagai Wajrapani, sebagai simbol mistik Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bahwa hari ini kita ini memperingati terbentuknya Triratna. Jadi apa yang ada di sini ini mengingatkan akan apa yang diajarkan oleh Buddha di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta. Enggak sekedar hanya ditaruh untuk hiasan. Bentuk penghormatan ini adalah bentuk penghormatan kepada Buddha, ya kepada panca skanda. Samsara dan nibbana ada pada panca skanda. Maka mari kita kembangkan jalan mulia ini terus-menerus dalam pengetahuan secara intelektual, dalam kajian teologi, dan juga secara empiris, agar kita bisa merealisasi kebahagiaan tertinggi. Demikian, terima kasih.